Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan, mengapa pusat gereja Katolik ada di Vatikan dan mengapa tidak di Yerusalem atau Nazaret? Saudari-saudara yang terkasih, Paus tidak harus tinggal di Vatikan. Dalam sejarahnya, Bapak Suci pernah tinggal di Perancis selama hampir 100 tahun dan kemudian diboyong kembali ke Roma. Namun saat ini Bapak Suci adalah uskup Roma, karena disitulah Santo Petrus menjalani bagian akhir dari hidupnya dan meninggal. Santo Petrus dipandang sebagai pemimpin para rasul, pemimpin tertinggi gereja, dan sebagai wakil Yesus Kristus. Karena itu, keuskupan kota Roma mempunyai peran yang sangat khusus. Sejak itu, Roma dipandang sebagai pusat perkembangan gereja Katolik. Inilah yang membuat Roma mempunyai kedudukan yang sangat khusus dan tak tergantikan. Dalam kenyataannya, ada surat-surat dan petunjuk-petunjuk lainnya, bahkan sebelum Rasul terakhir meninggal, bahwa uskup kota Roma diakui sebagai pemegang otoritas atas semua daerah lainnya dalam gereja. Salah satu dan paling terkenal di antara semua itu ialah surat Santo Clemens, Paus ketiga sesudah Santo Petrus. Surat itu ditujukan kepada gereja di Korintus pada tahun 95. Santo Clemens menyatakan Roma sebagai pusat gereja dan kedudukannya memiliki otoritas di atas komunitas gereja lain. Surat itu kemudian disusul munculnya peraturan dan ajaran lain yang mengatur hak-hak Bapak Suci sebagai pemimpin tertinggi gereja yang berkedudukan di Roma. Dasar selanjutnya adalah kenangan akan Santo Petrus dan sejarah gereja sejak awal. Ini mendasari kenapa tidak mungkin untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan gereja Katolik dari Roma, termasuk ke Yerusalem dan juga tempat lain. Jadi, kunci dari sejarah mengapa pusat gereja Katolik ada di Roma atau Vatikan adalah Santo Petrus yang dalam perjalanan akhir hidupnya ia berada di Roma. Karena itu, Yerusalem tidak menjadi pusat pemerintahan gereja Katolik. Paus adalah kepala negara Vatikan. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Luas Vatikan hanya 44 hektar. Posisinya ada di tengah kota Roma, Italia. Luas Vatikan kurang lebih sepertiga luas Taman Mini Indonesia Indah yang memiliki lahan sekitar 150 hektar. Kebun Raya Bogor bahkan lebih luas dari Vatikan. Luas Kebun Raya Bogor sekitar 87 hektar. Vatikan, negara yang amat kecil itu, merupakan pusat spiritual gereja Katolik dan tempat tinggal resmi Paus, pemimpin tertinggi 1,3 miliar umat Katolik di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pusat agama Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, padahal Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, dan wafat di Yerusalem? Tiga wilayah itu saat ini berada dalam teritori negara Israel dan Palestina. Jika ditarik garis lurus di Google Map, jarak Yerusalem ke Vatikan sekitar 2.300 km, menyeberangi Laut Tengah. Pusat gereja Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, bukan karena Yesus lahir, besar, atau meninggal di tempat itu, tetapi karena perjalanan sejarah panjang perkembangan gereja selama kurang lebih 2000 tahun sejak Yesus wafat di Bukit Golgota, Yerusalem. Kata gereja dipahami bukan sebagai gedung tempat beribadah, namun
persekutuan orang-orang yang beriman pada Yesus. Maka sejarah gereja dalam arti ini dimaknai sebagai sejarah perjalanan para pengikut Yesus. Dalam Injil dikisahkan, Yesus memiliki 12 murid pertama. Ada 2 orang yang bernama Simon. Pertama, Simon yang berprofesi sebagai nelayan, dan yang kedua, Simon orang Selot. Selot adalah kelompok politik dan religius Yahudi yang berjuang membebaskan wilayah Yahudi kala itu dari cengkeraman kerajaan Romawi. Selain 2 orang bernama Simon itu, murid pertama Yesus adalah Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Ke-12 orang itu selalu mengikuti Yesus keliling untuk mengajar dan mewartakan kabar sukacita di sejumlah desa dan kota yang saat ini menjadi wilayah Israel dan Palestina, antara lain Nazaret, Kapernaum, Kana, Betsaida, Nain, Magdala sekarang Migdal, Betania sekarang Al-Aisaria, Jericho, dan Yerusalem. Kabar sukacita yang disebarkan Yesus adalah tentang Tuhan yang mengasihi manusia dan hendaknya manusia juga mengasihi sesamanya. Manusia diajak untuk bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di dunia, Tuhan yang menjadi Raja. Artinya, membangun tatanan hidup masyarakat yang didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus memulai karya pewartaan kabar sukacita ini pada usia 30 tahun. Ia wafat di atas kayu salib pada usia 33 tahun. Selama 3 tahun, ke-12 murid itulah yang selalu mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Sebelum wafat, Yesus menunjuk Simon sang nelayan untuk menjadi pemimpin 12 murid pertama sekaligus pemimpin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kisah awal karya Yesus dan perekrutan murid-murid pertama ini bisa disaksikan dalam film serial The Chosen yang tayang di Netflix. Dalam 3 tahun karya pewartaannya, pengikut Yesus amat banyak. Dalam Injil diceritakan dalam sebuah kesempatan mengajar, orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus mencapai 5.000 orang. Dalam Matius dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi nama baru kepada Simon sang nelayan, Petrus yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus pergi ke Roma setelah Yesus wafat. Para murid pertama dan murid-murid lain setelahnya pergi berpisah untuk menyebarkan ajaran Yesus. Ada yang ke Lebanon, Suriah, hingga Eropa Timur. Ada juga yang pergi ke Mesir dan Asia. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih, pembahasan tentang mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita ya. Salam.
Selamat datang di Gereja Hati Kudus. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada hari ini, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-15. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Donatus Kusmartono SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, intensi misa pada kesempatan Ekaristi ini dimohon untuk kebahagiaan abadi Martinus Herman Setiawan yang dipanggil Tuhan 16 tahun lalu dan Faustinus Zainal Arifin yang meninggal 6 tahun lalu. Magdalena Wimalawati yang dipanggil Tuhan 21 tahun lalu. Petrus Sailan Chandra Diputra yang dipanggil Tuhan 24 tahun lalu. Dan Petrus Sulaiman Suteja yang dipanggil Tuhan 20 tahun lalu. Demikian juga untuk Ignatius Herman yang dipanggil Tuhan 2 tahun lalu, Teresia Dewi Sujahmi yang dipanggil Tuhan 10 tahun lalu, dan Suwarni yang dipanggil Tuhan 10 hari yang lalu. Saudara-saudari, meskipun kita banyak bukan berasal dari petani, tapi saya kira di rumah ada pot, ada tanaman bunga. Yang di situ juga bisa kita lihat bagaimana antara benih dan media tumbuh tanah atau yang lain itu saling mempengaruhi. Bacaan hari ini kita akan mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan sabdanya, biji sabdanya itu ditaburkan kepada kita. Dan kita menjadi media untuk tumbuh berkembangnya sabda Tuhan itu sehingga bisa menghasilkan buah. Memang dibutuhkan tanah yang subur. Bisa juga tanah yang subur tidak menjadi media yang baik kalau tidak dipelihara atau tidak mendapatkan suatu perhatian kasih yang cukup. Maka inilah juga sangat mungkin. Sesungguhnya kita adalah tanah yang subur, tetapi karena dosa-dosa kita, benih itu tidak bisa tumbuh atau malah mati. Oleh karena itu, di awal Ekaristi ini mari dalam kerendahan hati kita sesali kekurangan dan dosa-dosa kita terlebih dahulu, agar kita semakin pantas merayakan Ekaristi suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah, pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji
yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Dosa, dosa dunia. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu Engkau menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja.
Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dengan memakai perumpamaan-perumpamaan, Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi, berbahagialah mata karena melihat, dan berbahagialah telinga karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama, sekali lagi meskipun bukan petani, saya yakin tahulah tentang pertanian. Ya, minimal di halaman, di kebun kita ada tumbuhan. Ya, memang dalam bacaan Injil tadi diandaikan penabur itu yang menabur di tanah garapan, tanah pertanian. Hanya untuk bisa memahami apa yang disampaikan dalam perumpamaan tadi, apa yang dilakukan oleh petani pada waktu zaman dulu dengan sekarang ada perbedaannya. Dulu biasanya biji disemai sebelum tanah digarap. Jadi ditabur dulu sebelum tanah digarap. Bukan sebaliknya. Kalau kita di sini tanah digarap, baru benih ditabur. Seperti itu. Jadi tanahnya memang belum dibajak atau dicangkul atau dialiri air. Tapi benih-benih itu sudah ditaburkan di tanah yang sudah baru sesudah tanah ditaburi biji itu, tanah digarap. Maka bisa dimengerti mengapa ada yang ditaburkan di pinggir jalan, di jalan, ada yang di bebatuan, ada yang di semak duri, dan lain-lain seperti itu. Namun meskipun benih dan tanah saling membutuhkan, tetap bagaimanapun juga perlu penggarap agar benih bertumbuh baik dan berbuah melimpah, dibutuhkan penggarap itu. Ya, saudara-saudari, Injil Matius yang baru saja kita dengarkan tadi memang mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang sebagai pribadi yang tahu bertanggung jawab kepada Tuhan. Ia harus berani selalu menyesuaikan segenap hidupnya dengan ajaran firman Tuhan yang selalu bagaikan hujan dicurahkan ke dalam hatinya. Mengapa bagaikan hujan? Sabda Tuhan yang sama datang kepada siapa saja dalam bacaan Injil tadi. Sabdanya sama, ditaburkan kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Tentu cocok dan siap tumbuh di mana saja. Sabda Tuhan itu sebenarnya cocok dan siap tumbuh di mana saja.
Tetapi belum tentu pada semua orang sabda itu akan tumbuh dan membawa hasil melimpah atau sama antar satu dengan yang lain. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan belum sempat tumbuh, tetapi sudah dimakan oleh burung. Ada yang sempat tumbuh, tetapi tidak berakar, seperti yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Atau ada yang jatuh di tanah, lalu tumbuh terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Hanya yang jatuh di tanah yang subur bisa bertumbuh dan berbuah melimpah, berlipat-lipat kali ganda. Pokok yang hendak disampaikan melalui perumpamaan ini bukan pertama-tama menyangkut si penabur, bukan pula pada sang penabur, baik itu Tuhan atau manusia, melainkan perihal tanah yang bakal digarap dan sudah ditaburi itu. Ini yang penting. Tanah yang siap digarap dan yang sudah ditaburi itu seperti apa? Perumpamaan ini tentu akan menggugah kita untuk membangun kebijaksanaan batin supaya menjadi tanah yang baik. Memang dalam perumpamaan tadi sebelum dijelaskan, Tuhan Yesus dengan jelas menyampaikan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa kitab suci, mendengar itu, telinga adalah jalan untuk memperoleh pengertian dan kebijaksanaan. Maka bukan hanya sekedar mendengar sambil lalu, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu, telinga dimengerti sebagai jalan, mengerti dan akan makna dan menuju kepada kebijaksanaan. Maka yang punya telinga tidak dipakai untuk mendengar, itu menyalahi dari maksud Tuhan. Karena itu mendengarkan pertama-tama berarti mengerti dan bertindak sesuai dengan kesadaran pengertiannya itu. Orang yang mendengar semestinya sampai kepada suatu tindakan kebijaksanaan itu sendiri. Maka kita diminta agar kita juga ketika mendengar ada kebijaksanaan hidup. Tahu, mengenali tanah yang baik supaya kita itu bisa menggarap dengan baik. Tanah ini, tanah seperti apa? Sehingga kita memperlakukannya dengan tepat. Tapi juga sekaligus mengenali tanah-tanah di sekitar kita, agar kita bisa menolong dengan sungguh dan tepat. Tentunya ini membuat para murid semakin merasa bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, tanah seperti apa aku ini, maupun juga ketika mengerti tanah-tanah di sekitar kita, kita bisa menolong sesama kita supaya menjadi tanah yang subur bagi kerajaan surga itu. Tentu ini juga merupakan suatu tawaran bagi kita, bagaimana sikap hati kita. Karena yang jatuh di pinggir jalan itu seperti hati yang tertutup. Kalau itu kebijaksanaan itu muncul dari hati kita, maka yang di pinggir jalan itu adalah hati yang tertutup. Sementara di tanah berbatu, hati yang dangkal. Sungguh hanya dangkal. Yang di semak duri itu hati yang terhimpit. Sehingga sangat mungkin karena terhimpit, maka pertumbuhan itu akan sia-sia. Dan tanah yang baik, hati yang terbuka, yang mendengarkan, mengerti, dan akibatnya juga menghasilkan buah yang berlimpah. Maka dibutuhkan hati yang terbuka. Kesiapan hati untuk menerima sabda Tuhan menjadi penting. Keempat, tanah menerima sabda Allah.
Sabda Allah ditaburkan kepada siapapun. Hanya hati yang terbuka akan menghasilkan buah. Sementara hati yang tertutup, hati yang dangkal, hati yang terhimpit akan membuat sabda Allah itu tidak berbuah. Yang lain tanah-tanah itu memang menerima, tetapi tidak berbuah. Saudara-saudari, Allah memang setia menaburkan benih itu kepada siapapun. Dan kapanpun, mungkin pada saat-saat kita sedang dalam situasi yang tidak nyaman, tapi Tuhan tetap menaburkan benih itu. Maka benih itu memang membutuhkan media yang siap terbuka, media yang siap mendengarkan, media yang siap untuk mengerti, dan karena itu sangat mungkin akan berbuah. Saudara-saudari, pertumbuhan benih itu juga penting untuk kita perhatikan. Karena yang ditaburkan itu adalah sabda Allah. Dan sabda Allah itu menjelma dalam diri Yesus Kristus. Sehingga karakter tumbuhannya itu mestinya adalah karakter Kristus. Roh Kristus sendiri yang semestinya tumbuh. Sangat mungkin bahwa ada tumbuhan. Tetapi kalau yang pokok karakter Kristus itu diganggu atau sengaja dibelokkan, dicangkok dengan karakter yang lain, ditambahkan dengan karakter yang lain, ditempel dengan karakter yang lain, sehingga yang semestinya tumbuhan itu jelas karakternya Kristus, meskipun berbuah, karena sudah ditempeli macam-macam, bukan buah yang berkarakter Kristus. Kita memang sedang berproses mendekati karakter Kristus sendiri. Buah-buah iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, rendah hati, penuh pengertian seperti yang disampaikan Santo Paulus. Ketika orang tidak peduli dengan pertumbuhan rohaninya yang menuju kepada karakter Kristus itu sendiri, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memahami sungguh-sungguh akibat-akibatnya untuk kehidupan kekal kita, yaitu semestinya menjadi serupa dengan Kristus dan bersatu dengannya. Itu akhir dari karakter itu sendiri. Dalam diri kita mestinya sampai kepada karakter Kristus sendiri. Keserupaan dengan Kristus itu merupakan hasil dari tanah benih yang ditaburkan oleh Kristus itu. Dan tidak pernah kita tempeli yang lain. Tidak diokulasi dengan tanaman-tanaman lain. Tapi dibiarkan sungguh tumbuh dan berkembang dalam karakter biji yang asli, Kristus sendiri. Maka kita dibutuhkan keberanian untuk membuat pilihan-pilihan seperti Kristus dalam mengolah hidup kita, agar kita tetap setia. Dibutuhkan keberanian untuk membongkar dan membaharui kebiasaan-kebiasaan, mungkin kebiasaan lama yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan karakter Kristus itu, supaya akhirnya tumbuhan dan buahnya memang jelas Kristus, bukan yang lain. Segala sesuatu dalam kehidupan kita yang memang seringkali tidak baik, menjadi kesempatan bagi kita untuk memurnikan karakter itu. Sehingga setiap kali kita berjuang memilih perbuatan yang baik dan benar, kita memang sedang mengolah tanah dan memelihara tanaman itu supaya bisa menjadi subur dan tetap berbuah yang mempunyai karakter Kristus sendiri. Bukan rasa yang lain, bukan bentuk yang lain, tetapi sungguh dari buahnya kita mengenal siapakah kita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh berusaha agar
kita semakin menjadi tanah yang baik dan juga memelihara tanaman itu supaya tetap berbuah Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus dalam diri kita. Sehingga kita pun tidak membelokkan karya keselamatan. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kita. Amin. Dan sekarang mari kita tanggapi pewartaan hari ini dengan pembaharuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Kami mohon. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dan untuk intensi kita masing-masing, kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan menunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan penuh belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Martinus Herman Setiawan, Faustinus Zainal Arifin, Magdalena Wimalawati, Petrus Sailan Chandra Dipura, Petrus Sulaiman Suteja, Ignatius Herman, Teresia Dewi Sujahni, dan Suwarni. Dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Mari kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami makin setia melaksanakan sabda-sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 11 Juli 2026. 1. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Jadwal pembagian bantuan sosial Paroki Hati Kudus pada hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 9 sampai dengan 11 bertempat di Pastoran Gereja Hati Kudus. 2. Misa Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Akan diadakan Misa Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia sekaligus Misa Syukur Hari Ulang Tahun Komunitas Adi Yuswa yang kedua pada hari Minggu 26 Juli pukul 11 bertempat di Gereja Hati Kudus. Pendaftaran melalui Ketua Lingkungan dan Ibu Esther. 3. Retret Anak Muda BPK PKK Kapal. BPK PKK Kapal akan mengadakan retret anak muda dengan tema Ignite Your Heart pada hari Jumat hingga Minggu 24 hingga 26 Juli bertempat di Gereja Santo Yosef dan Geraha Bethesda Alang-Alang Lebar. Pendaftaran dapat scan QR Code pada papan pengumuman. Laporan kolekte 5 Juli 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp23.734.000. Kolekte khusus KYD 2026 sejumlah Rp12.917.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saudara-saudari kaum muda, diingatkan lagi, tadi sudah disampaikan ada kegiatan retret, kegiatan Ignite Your Heart. Coba kita ikut untuk mengikuti bersama dengan kegiatan BPK Kapal ini, sehingga kita semakin diperteguh dalam iman. Saudara-saudari, agar kita semakin menjadi tanah yang subur, mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada